Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada, dan salam jumpa kembali khususnya kepada Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang berbagi informasi seputar pengetahuan, tutorial, dan dunia pendidikan. Baik para sobat, salam bahagia, salam sehat pada saat ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dan semoga kita semuanya selalu diberikan limpahan rezeki oleh Allah SWT. Amin. Baik para sobat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial dan memberikan juknis, yaitu tentang terkait dengan penjelasan juknis Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu nomor 004/H/EP 2023, yaitu tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2022-2023. Baik para sobat, sebelum kita lanjut, kita dengarkan intro yang satu ini. Baik, terima kasih baik para sobat semuanya dan Bapak Ibu Guru se-Nusantara, khususnya di sini bagi tim penulis ijazah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang Peraturan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama di sini adalah petunjuk umum, yang mana ijazah untuk SMK diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Terdapat 4 jenis ijazah, yaitu ijazah untuk sekolah kurikulum 2006, program 3 tahun, dan program 4 tahun. Ijazah untuk sekolah kurikulum 2013, yaitu program 3 tahun dan program 4 tahun. Berikutnya adalah yang ketiga, perbedaan tersebut terletak pada kode belangko ijazah yang terletak di halaman muka. Contoh kode belangko di ijazah di sini adalah seperti ini ya. Untuk kode MSMK garing K13-3/00001, yaitu keterangannya kurikulum 2013 edisi revisi program 3 tahun. Sementara untuk kode M-SMK garing K13-4/00001 kurikulum 2013 revisi program 4 tahun. Jadi yang membedakan dalam hal ini adalah kode 3 dan 4. Untuk 3 ini adalah program 3 tahun, sementara untuk yang 4 ini adalah kode untuk 4 tahun. Berikutnya yang keempat adalah ijazah terdiri dari 2 muka yang dicetak bolak-balik ya. Halaman muka yaitu terdiri dari identitas dan redaksi. Sementara pada halaman belakang ini terdiri dari daftar nilai ujian sekolah. Nah, ini tampilan dari ijazah ya, baik pada halaman muka dan halaman belakang. Baik sobat, sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa selalu klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan like serta komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan semangat pada video-video saya berikutnya. Terima kasih, kita akan lanjutkan. Baik, berikutnya yaitu pada poin 5, ijazah SMK itu diisi oleh panitia penulis ijazah yang dibentuk oleh kepala sekolah. Jadi ijazah ini adalah nanti ditulis oleh tim dari panitia yang akan ditunjuk oleh kepala sekolah. Pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, yaitu menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer atau dicetak. Nah, pada kesempatan kali ini khususnya untuk Jawa Timur, ijazah ini ditulis dengan tangan. Oke, berikutnya
Pada poin 7, jika terjadi kesalahan dalam pengisian atau ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa atau dihapus apalagi di tipek, melainkan harus diganti dengan belangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. Yang kedelapan, ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang. Nah, ini untuk aturan ya. Jadi setelah seluruh pengisian ijazah selesai, ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan. Berita acara pemusnahan ijazah ditandatangani oleh kepala sekolah yang disaksikan oleh pihak kepolisian. Oke ya, jadi kesimpulannya pada ijazah yang salah nantinya harus dimusnahkan dan dibuatkan berita acara serta disaksikan oleh pihak kepolisian di dalam memusnahkan ijazah yang salah ya. Kemudian berikutnya yang ke-9, sisa belangko ijazah yang terdapat di sekolah diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui cabang dinas wilayah kabupaten kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan kabupaten kota atau pejabat yang mewakili. Artinya Bapak Ibu, kalau misalkan di satuan pendidikan itu ada sisa belangko ijazah, maka wajib untuk dikembalikan, baik itu melalui cabang dinas wilayah kabupaten kota yang kemudian diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi. Berikutnya yang ke-10, sisa belangko ijazah SMK yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi dapat dimusnahkan setelah 6 bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat yang mewakili. Artinya Bapak Ibu, jika belangko ijazah itu sudah lewat 6 bulan di provinsi, maka di situ wajib dimusnahkan dengan berita acara yang sudah ditetapkan. Berikutnya adalah yang ke-11, dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, maka dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Artinya Bapak Ibu, kalau seandainya dalam penulisan itu terjadi kesalahan, sementara sisa belangko sudah dikembalikan, maka pihak sekolah menerbitkan surat keterangan terhadap ijazah yang salah dan untuk memberikan keterangan ralat pada ijazah tersebut. Kemudian yang ke-12, Satuan Pendidikan atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun siswa pemilik ijazah SMK yang sudah pindah domisili. Ijazah dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan. Artinya Bapak Ibu, bahwa ijazah harus diberikan kepada siswa dan kita satuan pendidikan tidak boleh menahan dengan alasan apapun ya. Jadi sudah sangat jelas, ijazah wajib diberikan kepada siswa. Berikutnya adalah teknis penulisan ijazah ya para Bapak Ibu ya, teknis penulisan ijazah. Yang pertama di sini adalah halaman depan, yang mana di sini ada poin 1A, 1B, 1, 2, 3 sampai dengan poin 15. Kita akan jabarkan satu persatu para sobat ya. Jadi yang pertama di sini adalah angka 1A, ini diisi dengan program keahlian untuk belangko ijazah. Kemudian untuk 1B ini diisi dengan kompetensi keahlian untuk belangko ijazah SMK. Ya, jadi yang paling atas adalah program keahlian, kemudian yang kedua adalah kompetensi keahlian. Kemudian poin 1 itu sendiri itu diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur ya. Jadi untuk poin 1 di sini diterbitkan oleh satuan pendidikan
yang tentunya sesuai dengan nomenklatur ya. Jadi di sana ada ketentuan di pasal peraturan nomor 4 tahun 2023. Kemudian berikutnya angka 2 itu diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah atau yang kita sebut dengan NPSN. Kemudian nomor 3 itu diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tanpa mencoret yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode data wilayah administrasi pemerintah dan pulau. Contoh penulisan di sini adalah kabupaten atau kota Bandung. Jadi untuk kabupaten dan kota tidak boleh dicoret ya. Jadi tetap langsung misalkan kabupaten kota Madiun. Kemudian berikutnya yaitu pada poin 4 diisi dengan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri atau negara untuk ijazah luar negeri ya. Jadi adalah nama provinsi, misalkan nomor 4 adalah Jawa Timur. Kemudian nomor 5 diisi dengan nama peserta didik pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran, dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Oke ya Bapak Ibu, jadi untuk nama ini menggunakan huruf kapital semuanya dan acuannya adalah melihat ijazah pada satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Kemudian untuk angka 6 yaitu diisi dengan tempat dan tanggal lahir peserta didik pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Oke ya, jadi semuanya tetap mengacu pada ijazah satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Kemudian poin 7 sebelum ke 7 ya, ini contohnya adalah Kota Serang 17 Januari 2025 ya. Ini contoh dari poin 6. Kemudian yang ketujuh ini adalah diisi dengan nama ayah, ibu atau wali pemilik ijazah ya. Jadi poin 7 sudah jelas. Kemudian poin 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Sudah jelas Bapak Ibu, jadi nomor induk siswa pemilik ijazah. Kemudian angka 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Nomor induk siswa nasional adalah nomor pengenal identitas peserta didik yang bersifat unik, standar dan dibuat oleh sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang kita sebut dengan NISN ya. Jadi silakan ini juga sama yaitu mengacu pada ijazah jenjang sebelumnya. Angka 10 ya, ini khusus untuk yang sekolah luar biasa ya. Jadi kita tidak tampilkan untuk yang di SMK. Jadi untuk SMK poin 10 tidak ada, kita lanjut pada poin 11. Poin 11 ini diisi dengan nama kabupaten atau kota, tempat penerbitan secara lengkap untuk ijazah dalam negeri atau nama wilayah kedudukan satuan pendidikan untuk wilayah luar negeri dan SILN. Ya, jadi di sini untuk penulisan kabupaten dapat disingkat menjadi KAP ya. Ini untuk poin 11. Kemudian poin 12 ini diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Penulisan tanggal yang terdiri 1 digit ditulis tanpa angka 0 di depan. Penulisan bulan ditulis lengkap dengan huruf awal ditulis kapital. Contoh di sini adalah 1 Juli 2023. Jadi yang 1 digit tanpa menggunakan angka 0. Kemudian berikutnya pada angka 13 diisi dengan nama kepala sekolah ya, atau ketua PKBM dari satuan pendidikan bersangkutan
yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah, kepala SKP, ketua PKBM yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil diisi dengan menyertai nomor induk pegawai atau NIP. Sedangkan kepala sekolah, kepala SKP, ketua PKBM yang bukan berstatus PNS diisi dengan satu buah strip. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penandatanganan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Contoh di sini adalah untuk kepala sekolah tanpa menggunakan PLT atau pelaksana tugas. Kemudian yang ke-14 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Sementara pada angka 15 itu ditempelkan pas foto peserta didik yang terbaru dengan ukuran 3x4 hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap 3 jari ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Oke ya, jadi Bapak Ibu untuk angka 15 di sini tentunya harus disertai dengan foto. Berikutnya yaitu pada halaman terakhir ya, pada halaman belakang. Pada halaman belakang itu keterangannya angka 1, 2, 3 dan 4 diisi sesuai dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah. Jadi angka 1 sampai 4 bisa mencontoh pada pada halaman ijazah yang di depannya. Kemudian angka 5C diisi dengan nama kompetensi keahlian untuk SMK. Ya, akuntansi, kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kemudian bisnis daring dan pemasaran, kemudian multimedia. Oke, kemudian poin 6 diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada peraturan Kementerian ya. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian ketentuan untuk nilai setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 ditulis dalam skala 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma ya. Jadi misalkan 72,496 dibulatkan menjadi 72,50. Sebaliknya kalau misalkan 85754 dibulatkan menjadi 85,75. Oke, berikutnya adalah pada poin 7 diisi dengan tulisan tangan yang berisi rata-rata ya. Jadi untuk rata-rata sama, yaitu pembulatan dari 2 angka di belakang koma. Berikutnya angka 8, 9 dan 10 dan 11 diisi dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah ya. Pada poin 8, 9, 10, 11 yaitu sama, yaitu mengacu pada halaman depan ijazah. Baik Bapak Ibu dan tim penulis ijazah, demikian tadi untuk pedoman penulisan ijazah tahun 2022 tahun 2023. Semoga tim dan Bapak Ibu yang ditunjuk untuk melakukan penulisan ijazah dapat berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.